Kalau masih ada yang main-main, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat kejaksaan. Akan saya bisikin aja, di sana ada yang main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak pemirsa, berapa lama Jokowi layak untuk dihukum jika standar vonis yang digunakan adalah seperti yang diterima oleh Tom Lembong, 4,5 tahun. Tom Lembong terbukti tidak punya niat untuk korupsi, terbukti tidak menerima duit korupsi, tetapi terbukti diperintah oleh Jokowi. Jadi yang korupsi siapa? Ya kan? Pasti bukan Tom Lembong, ya kan? Tetapi kenapa yang merintahkan korupsi ini malah melenggang, bahkan sekedar menjadi saksi saja nggak mau hadir? Ini kan sangat tidak menghormati pengadilan. Tetapi kenapa pengadilan membiarkan seperti itu? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Inilah ketika orang plonga-plongo punya kekuasaan, ya kan? Dia akan menyepelekan semua institusi yang ada, ya, dan dia antusias pada saat yang sama menyiapkan lahirnya Partai Gajah TBK. Itu, ini kan kurang ajar banget. Berapa layaknya itu? Ya, siapa? Jokowi itu harus dihukum kalau standar ini, karena jelas bahwa perintahnya itu dari Jokowi. Ya, kalau dalam semua tindak kriminal itu yang memberikan perintah itulah yang akan mendapatkan hukuman paling berat, karena dialah yang memerintahkan itu dan harus dihukum. Misalnya seperti ini. Lalu berapa tahun itu? Jangan-jangan sampai hukuman mati kan begitu? Ya kalau nggak hukuman mati ya mungkin sekian ratus tahun lah, biar ngurak di dalam penjara. Ini pemirsa, heboh tentang kontroversi hukuman buat Tom Lembong, menyeruak ya ke benak publik, mengusik rasa keadilan publik, karena ternyata Jokowi itu bukan orang yang menghormati hukum. Dia saksi kunci tetapi tidak hadir, ya. Dia memerintahkan tetapi juga tidak mendapatkan panggilan untuk dijadikan orang yang layak untuk dihukum. Ya, sebagaimana diketahui hingga saat ini vonis hakim 4,5 tahun penjara terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong itu menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Dan salah satu suara kritis datang dari tokoh nasional, mantan Sekretaris BUMN Said Didu, yang pertanyakan logika putusan majelis hakim dalam kasus yang menjerat Tom Lembong terkait kebijakan impor gula. Ini saya kutip dari demokrasi.id. Ya, dalam pernyataannya Said Didu mengaku bingung dengan dasar hukum vonis itu. Dia menyebut ada 3 kejanggalan besar dalam putusan yang dinilai berbahaya. Tidak hanya bagi Tom Lembong, tapi juga masa depan pengambilan kebijakan di Indonesia. Ya, kalau Anies Baswedan itu menyebut bahwa putusan Tom Lembong aja bisa seperti itu. Sebagai mantan menteri dan orang dekatnya Jokowi aja bisa diplokoto dengan putusan itu, dikriminalisasi dengan cara seperti itu. Apalagi jutaan rakyat lainnya itu. Dan menurut Said Didu, salah satu poin dalam vonis menyebut bahwa kerugian negara timbul karena adanya keuntungan bagi pihak swasta yang bekerja sama dengan BUMN. Dia pertanyakan dasar logika ini dan menyinggung berbagai proyek besar era Jokowi. Ya, coba bayangkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, tol bandara, semua itu kerjasama BUMN dan swasta. Kalau seperti ini, mantan Presiden Jokowi juga bisa dianggap merugikan negara karena pihak swasta yang juga mendapatkan untung, ujarnya dengan nada heran, ya. Dan kalau dilacak benar, untung beneran juga bagi Jokowi atau kerabatnya atau termulnya. Kalau Tom Lembong kan sama sekali nggak ada gitu. Dan saya juga menekankan bahwa kebijakan impor gula yang menjadi dasar dakwaan bukan merupakan ranah kewenangan Menteri Perdagangan sepenuhnya, ya. Dan seperti itulah, ya. Ya, dan orang juga akhirnya tahu seperti dikatakan oleh Tom Lembong itu sendiri, ini kenapa Tom Lembong dikriminalisasi? Kan memang nggak ada salahnya.
Satu-satunya kesalahan Tom Lembong itu adalah ketika dia penuh mendukung Anies Baswedan. Ini yang tampaknya menyakitkan hati Jokowi, ya, karena mungkin Jokowi itu yang ditakuti itu adalah Anies Baswedan. Anies Baswedan, ya, sebetulnya juga tidak narik-narik Tom Lembong, tapi mungkin Tom Lembong bisa melihat secara jernih. Orangnya cerdas, ya kan? Ngapain mendukung plonga-plongo, ya, rakusnya kayak begitu kan? Dia tidak butuh duit juga banyak-banyak karena keahliannya sudah mendapatkan duit gitu kan? Hidupnya Tom Lembong simple, nggak punya rumah, ya, cuma tabungan doang dari hasil kerjanya yang nyata, dan dia full mendukung Anies Baswedan. Dukungannya kepada Anies Baswedan ini membuat kecemasan yang luar biasa kepada si Jokowi ini. Jokowi punya akar di aparat hukum, polisi dan lain sebagainya. Tangkap itu Tom Lembong. Bagaimanapun caranya, penjarakan itu. Ya, sama seperti kasusnya mirip-mirip lah ya dengan Hasto Kristianto. Apa salahnya Hasto Kristianto? Ya, diungkat-ungkit tentang Harun Masiku itu kan. Tapi kan nggak clear juga. Duit itu ternyata bukan dari Hasto Kristianto. Ya, dan seterusnya. Tetapi karena Hasto pada akhirnya seberangan politik dengan Jokowi, menjadi korban dari perpecahan antara PDIP dengan Jokowi, ya, pada akhirnya Hasto juga harus dihukum. Dan dua-duanya dituntut dengan hukuman 7 tahun. Tom Lembong kena 4,5 tahun. Nggak tahu ini Hasto ini kenanya berapa. Kelakuan Jokowi yang kayak begini, ya, yang tidak diantisipasi oleh rezim Prabowo, ini membuat rakyat putus asa. Dan kalau rakyat itu putus asa, bisa jadi nekat, dan setelah itu mereka akan menyesal semuanya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.